Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem informasi pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran yang bisa disingkat dengan SIP adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Apa saja sih yang biasa dipasarkan? Nah, berikut ada 10 tipe identitas yang dipasarkan, yaitu ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, serta ide. Kemudian dalam sistem informasi pemasaran, yang memasarkan itu sebagai pemasar, yang merupakan seseorang yang mencari respon, perhatian, kemudian pembelian, dukungan, dan sumbangan dari pihak lain yang disebut sebagai prospek. Dan jika dua pihak ingin menjual satu sama lain, kita menyebutnya sebagai kedua pihak sebagai pemasar. Kemudian pemasar dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Sebagai contohnya yaitu beberapa orang ingin menjual sebidang tanah, dan tiap calon pembeli itu akan berusaha memasarkan diri mereka kepada penjual. Pembeli-pembeli ini sesungguhnya sedang melakukan pemasaran dalam situasi di mana kedua belah pihak itu secara aktif mencari pertukaran. Keduanya adalah pemasar, dan situasi tersebut merupakan salah satu pemasaran timbal balik. Kemudian dalam sistem pemasaran, manajer dapat menyusun suatu tingkat permintaan pasar yang diharapkan pada saat tertentu, dan dapat terjadi bahwa tingkat permintaan real itu berada di bawah, sama, atau di atas tingkat permintaan yang diharapkan. Untuk menghadapi keadaan permintaan yang berbeda-beda, maka manajer pemasaran juga memiliki tugasnya yang berbeda-beda. Kemudian dalam konsep inti pemasaran, untuk memahami fungsi pemasaran, kita juga perlu memahami konsep inti dalam pemasaran, yaitu yang pertama kebutuhan, keinginan, dan yang kedua itu pasar sasaran, kemudian positioning dan segmentasi, dan yang ketiga itu penawaran dan merek, keempat nilai dan kepuasan, kelima saluran pemasaran, rantai pemasukan, 7 persaingan dan lingkungan pemasaran. Selanjutnya, realitas pemasaran baru. Pasar tidak lagi seperti dulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespon sejumlah perkembangan signifikan sebagai realitas pemasaran baru. Di antaranya, realitas pemasaran baru. Kekuatan kemasyarakatan utama terdiri dari teknologi informasi jaringan, globalisasi, deregulasi, privatisasi, persaingan yang meningkat, konvergensi industri, resistensi konsumen, transformasi enceran, dan disintermediasi. Selanjutnya, dari realitas pemasaran baru. Kemampuan baru konsumen yang terdiri dari peningkatan yang berarti dalam hal daya beli, ragam barang dan jasa yang lebih banyak, sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja, kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan, dan kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa, serta suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan pendapat umum. Kemampuan baru perusahaan, diantaranya pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi, peneliti dapat mengumpulkan informasi lebih lengkap, komunikasi internal lebih cepat melalui internet, komunikasi eksternal dengan pelanggan bisa lebih cepat, pemasaran target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah. Pemasar bisa mengirimkan iklan langsung, mobile marketing, dan perusahaan dapat memproduksi barang yang didiferensiasikan. Manajer dapat memperbaiki sistem pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi. Pembeli korporat bisa melakukan penghematan, perekrutan bisa dilakukan secara online. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.